Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat belajarnya meskipun harus daring melalui Google Meet ya. Ya, Oke. Seperti yang kita ketahui, hari ini kita akan mengikuti pembelajaran matematika. Ibu izin share screen ya. Iya, Ibu. Apakah sudah terlihat? terlihat. Baik. Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai statistika. Khususnya pada tabel distribusi, histogram, dan interpretasi data. Khusus pada pertemuan hari ini, kita akan menggunakan aplikasi Desmos. Sudah masuk ke Desmos semua? Sudah, Ibu. Sudah. Desti sudah masuk Desmos? Sudah, Ibu. Sudah. Mas Ripa sudah? Belum Ibu, bentar. Oh iya. Fitra sudah masuk ke Desmosnya? Belum, Ibu. Ini lagi dicari. Oke, kalau Wardah sudah masuk ke Desmosnya? Wardah, suaranya di unmute dulu, baru berbicara. Belum, Ibu. Ya, tapi sudah masuk kelas ya semuanya ya, tinggal nanti masuk ke Desmosnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik dan tetap semangat. Coba Ibu cek dulu. 12, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan tetap semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk Mas Ripah memimpin berdoa. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan diawali berdoa, pembelajaran kita akan diberikan kelancaran ya. Amin. Baik, sebelum dimulai, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Haluna hadir. Hadir, Ibu. Mas Ripah. Hadir Ibu. Fitra hadir. Hadir, Ibu. Wardah. Hadir, Ibu. Desti hadir. Hadir, Ibu. Hadir. Alhamdulillah. Semoga yang hadir hari ini tetap diberikan kesehatan ya. Ya. Amin. Nah, silakan kalian persiapkan alat tulisnya, buku catatannya, handphonenya yang pasti, kemudian jaringan internet dan laptopnya. Sudah siap semua? Sudah. Sudah, Ibu. Kalau sudah siap, pada pertemuan sebelumnya Ibu telah menyampaikan bahwa hari ini kita akan membahas mengenai statistika. Ya, pernah belajar statistika? Pernah. Pernah. Di SMP pernah? Pernah. Nah, di SD? Pernah, Ibu. Pernah ya, di SD. Kalau di SD kalian belajar apa statistika? Tentang diagram batang sama lingkaran, Ibu. Nah, di SD oke. Terus apa lagi? Di SMP mungkin? Menghitung rata-rata,
Median sama modus, Ibu. Ya, menghitung rata-rata, median, dan modus. Oke. Apa sih manfaat kalian mempelajari statistika? Coba. Silakan raise hand dulu. Haluna, tahu manfaat dari statistika? Menurut saya biar datanya lebih mudah terbaca, Ibu. Memudahkan membaca suatu data atau informasi ya, pelajari Iya. statistika. Oke. Gimana? Coba Mas Ripa, manfaat mempelajari statistika. Kita tuh dapat mengetahui distribusi atau penyebaran suatu data. Manfaat mempelajari statistika diantaranya dalam bidang keuangan. Baik, tadi kan sudah disebutkan bahwa kalian itu mempelajari statistika mulai dari SD sampai SMP. Biasanya data dalam statistika dapat disajikan dalam bentuk apa saja? Tadi Haluna bilangnya dalam bentuk apa saja ya? Silahkan Haluna. Biasanya disajikan dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, tabel, lalu diagram garis. Diagram garis. Yang lain ada yang mau menambahkan? Setuju dengan yang disebutkan oleh Haluna? Setuju, Ibu. Ya. Jadi ada dalam bentuk tabel, diagram garis, maupun diagram batang. Coba perhatikan. Kita ingat kembali materi sebelumnya. Ada sebuah gambar. Datanya disajikan dalam bentuk apa? Raise hand, silakan. Mas Ripa, dalam bentuk apa? Dalam bentuk tabel, Ibu. Dalam bentuk tabel. Dalam bentuk apa data berikut disajikan? Silakan raise hand. Oke, yang pertama Haluna, coba. Haluna, datanya disajikan dalam bentuk apa? Diagram garis, Bu. Diagram garis. Apakah betul, Desti, bahwa ini merupakan sajian dari diagram garis? Betul, Ibu. Oh. Wardah, apakah ini bentuk diagram garis? Iya, Ibu. Ya, betul. Bahwa gambar ini disajikan dalam bentuk diagram garis. Selanjutnya, dalam bentuk apa data berikut disajikan? Coba. Siapa yang raise hand? Haluna lagi. Oke, Haluna. Dalam bentuk apa? Diagram batang. Diagram batang. Setuju yang lain? Setuju, Ibu. Sip. Betul, bahwa ini dalam bentuk diagram batang. Kita lanjutkan. Apakah masih ada? Nah, dalam bentuk apa data berikut disajikan? Oke, Pitra. Pitra dulu, silakan Pitra. Dalam bentuk diagram lingkaran, Ibu. Oke, dalam bentuk diagram lingkaran. Pina, tadi raise hand, mau jawab? Ya, Ibu, itu jawabannya. Apa jawabannya? Diagram lingkaran. Oke, dalam bentuk diagram lingkaran. Baik, kita lanjutkan. Nah, masih mengingat materi sebelumnya ya. Bagaimana langkah-langkah membuat histogram? Silakan, raise hand. Harus menentukan dulu apa yang mau didatanya. Nah, betul tadi kata Mas Ripa dan Wardah. Yang pertama, harus memiliki atau menentukan dulu data. Oke, datanya dalam bentuk apa? Apakah data tunggal atau data kelompok? Kelompok mungkin, Ibu. Kelompok. Apakah data tunggal tidak boleh? Boleh. Boleh. Jadi datanya boleh data tunggal, boleh data
kelompok. Kalau dari data tunggal harus diubah dulu ke dalam data kelompok ya. Langkah pertama. Oke, langkah kedua. Nah, sudah ada datanya, terus diubah ke data kelompok, dituliskan frekuensinya. Kalau sudah mengetahui, langkah berikutnya apa? Histogramnya. Ya, capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu peserta didik dapat merepresentasikan dan menginterpretasi data dengan cara menentukan jangkauan kuartil dan interkuartil. Mereka dapat membuat dan menginterpretasi box plot dan menggunakannya untuk membandingkan himpunan data. Mereka dapat menggunakan dari box plot, histogram, dan dot plot sesuai dengan natur data dan kebutuhan. Adapun tujuan pembelajarannya yang akan kita capai pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, merepresentasikan data menggunakan tampilan data kelompok yang sesuai tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian yang kedua, menginterpretasi data berdasarkan tampilan data. Cakupan materi pada pertemuan hari ini yaitu tabel distribusi frekuensi, dan histogram. Langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu kita akan menggunakan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana langkahnya? Yang pertama, peserta didik mengamati permasalahan atau pengenalan masalah. Yang kedua, peserta didik mendesain proyek secara berkelompok. Yang ketiga, peserta didik menyusun jadwal pengerjaan proyek. Yang keempat, peserta didik melaksanakan pembuatan proyek, pelaksanaan dan monitoring proyek. Yang kelima, peserta didik menguji hasil proyek. Dan yang keenam, peserta didik melakukan evaluasi dan refleksi. Nanti setelah proses pembelajaran dengan project based learning selesai, seperti biasa kita akan mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah dipelajari. Nah, khusus pada pertemuan hari ini, kita akan menggunakan aplikasi Desmos. Ada yang tahu apa itu Desmos? Sebelumnya pernah menggunakan Desmos? Pernah, Ibu. Pernah. Waktu kapan, Haluna? Waktu di SMP? Pernah sekali pas SMP, Ibu. Oh iya, pas SMP. Berarti udah nggak asing ya Haluna dengan Desmos. Kalau yang lainnya sudah pernah menggunakan Desmos? Belum, Ibu. Belum, ya. Kalau Google Classroom tahu? Nah, Desmos itu sama dengan Google Classroom, tapi bedanya kalau di Desmos aktivitas kalian atau aktivitas peserta didik bisa terlihat oleh guru. Jadi sudah sejauh mana kalian mengerjakan tugas yang ada di Desmos itu. Kalau di Classroom kan kalian hanya mengirim tugas ya. Kalian tidak bisa terpantau secara langsung, tapi cuma terdetek waktunya saja. Siap ya menggunakan Desmos? Siap. Nah, siap. Siap, Ibu. Nanti setelah melakukan evaluasi, kita akan refleksi kegiatan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Nah, teknik penilaiannya seperti biasa, ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan keterampilan. Penilaian pengetahuan dari apa? Dari mengerjakan bahan ajar dan mengerjakan LKPD yang disajikan dalam Desmos
Terakhir, mengerjakan soal evaluasi. Kemudian sikap dan keterampilannya akan Ibu nilai selama kegiatan pembelajaran, yaitu pada saat diskusi kelompok dan presentasi. Tetap fokus ya dalam mengikuti setiap pembelajaran, nanti akan ada konsekuensinya kalau kalian tidak fokus. Di antaranya nilainya kecil ataupun ilmu yang diberikan atau materi yang diberikan susah dipahami. Siap belajar hari ini? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Kita lanjut. Nah, pengenalan masalah. Masalah yang berkaitan dengan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi sudah disebutkan permasalahannya ada dalam bidang apa saja? Ada keuangan. Terus ada apa lagi? Kemarin ada gempa ya di Cianjur. Nah, ada kekuatan gempanya yang di-share oleh BMKG ya. Nah, data tersebut bisa digunakan sebagai data dalam statistika. Terus kemarin kalian tidak bisa sekolah daring juga gara-gara apa? COVID. Nah, dari data itu, data penyebaran COVID bisa diolah atau dicari informasinya menggunakan statistika. Terus yang ada di sekitar kalian, yang ada di kelas, kalian dapat menentukan data apa saja dari teman-teman di kelas? Tinggi badan dan berat badan. Tinggi badan dan berat badan bisa. Terus apa lagi? Rata-rata nilai ujian, Ibu. Nah, betul, rata-rata nilai ulangan. Terus apa lagi, Pina? Ukuran sepatu, Ibu. Ukuran sepatu bisa. Pitra, apa lagi? Rata-rata zodiak. Zodiak dari setiap orang. Terus apa lagi, Wardah? Bulan lahir siswa. Nah, betul, bulan lahir siswa. Selain itu, Desti. Bisa. Ya, Desti gimana? Ekstra kurikuler. Ya, betul, ekstra kurikuler yang diikuti oleh siswa. Nah, bisa dijadikan data dalam statistika. Ya, Mas Ripah, gimana? Tinggi badan, Ibu. Ya, betul. Tadi sudah disebutkan. Kita bisa mengetahui tinggi badan, menggunakan tinggi badan seorang dalam pengolahan data statistika. Baik. Nah, sekarang kita akan mendesain perencanaan proyek. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, kelompoknya sudah Ibu bagi ya kemarin secara heterogen. Ibu sudah tentukan ketua-ketuanya. Ibu sebutkan ya, kelompok 1 ada Vina sebagai ketuanya, kemudian kelompok 2 Ilna, kelompok 3 Pitra, kelompok 4 Haluna, kelompok 5 Desti, kemudian kelompok 8 Mas Ripa, kelompok 9 Wardah. Sekarang silahkan kalian login ke Desmos-nya. Ya. Sudah login? Sudah, Ibu. Ya. Silakan login ke Desmos. Silakan masuk ke bahan ajar terlebih dahulu. Oke. Sudah masuk ke Desmos-nya?
Belum, Ibu. Sebentar. Ibu. Ya, Sudah, silakan Ibu. login ke Desmos, klik yang bahan ajar. Sudah, Bu. Sudah? Nah, silakan kalian coba mengisi di slide pertama bahan ajar. Silakan mulai diisi. Fitra sudah. Nah, silakan dilanjutkan. Ya, Haluna gimana? Ini ngisi namanya ketua kelompoknya saja atau sama anggotanya, Bu? Ketuanya saja, nanti anggota kelompoknya juga mengisi di bagian yang lain. Jadi Haluna mengisi yang Haluna saja. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompoknya, silahkan login ke Desmos. Silakan mulai mengerjakan bahan ajar dan LKPD yang ada di Desmos. Pada Desmos itu berisi mengenai proyek yang harus kalian kerjakan. Ya. Pada bahan ajar dan LKPD terdapat proyek yang harus kalian kerjakan. Silakan berdiskusi selama 60 menit. Setelah selesai berdiskusi, kalian akan melakukan presentasi. Ya. Silakan dilanjutkan berdiskusi. Oke, untuk slide pertama, tinggal satu kelompok lagi. Ayo kelompok Desti. Gimana, Ibu? Kurang ngerti. Coba Desti sudah masuk kan ke Desmosnya? Sudah, Ibu. Sudah. Itu tinggal diisi saja di kotaknya.
Nah, sebentar. Apakah tampilannya sudah seperti ini, Desti? Iya, Ibu, gitu. Nah, kalau sudah, klik di kotaknya, kemudian kopikan nama lengkap, nama kelompok, kelas, hari tanggal. Nah, isi di sini sama Desti. Nama lengkap, Desti, Desti apa, terus kelompoknya, kelompok berapa, kelas, hari, tanggal. Silahkan diisi, kemudian klik bagikan dengan kelas. Kalau sudah, tinggal diklik selanjutnya. Nanti akan ke slide yang kedua. Bisa, Desti? Bisa, Ibu, bentar. Ya, silahkan. Udah, Ibu. Ya, sebentar ya, Ibu cek dulu yang Desti. Gimana, Ibu? Kurang ngerti. Coba Desti sudah masukkan ke Desmosnya? Udah, Ibu. Sudah. Itu tinggal diisi saja di kotaknya. Nah, sebentar.
bentar. Ya, silakan. Udah, Ibu. Ya, sebentar ya, Ibu cek dulu yang Desti. Oke, untuk slide pertama, tinggal satu kelompok lagi. Ayo, kelompok Desti. Gimana, Ibu? Kurang ngerti. Coba Desti sudah masuk kan ke Desmosnya? Sudah, Ibu. Sudah. Itu tinggal diisi saja di kotaknya. Nah, sebentar. Apakah tampilannya sudah seperti ini, Desti? Iya, Ibu, gitu. Kalau sudah, klik di kotaknya. Kemudian, kopikan nama lengkap, nama kelompok, hari kelas, hari tanggal. Nah, isi di sini sama Desti. Nama lengkap, Desti apa, terus kelompoknya, kelompok berapa, kelas, hari, tanggal. Silahkan diisi, kemudian klik bagikan dengan kelas. Kalau sudah, tinggal diklik selanjutnya. Nanti akan ke slide yang kedua. Bisa, Desti? Bisa, Ibu, bentar. Ya, silakan. Udah, Ibu. Ya, sebentar ya, Ibu cek dulu yang Desti. Ya, oke. Untuk slide pertama semuanya sudah. Sekarang slide kedua, silakan. Yang belum tinggal kelompok Desti. Ayo Desti. Sama langkahnya kayak tadi ya. Nah, di slide 2 ada apa? Nah, ini tampilan slide 2 ya, Desti. Dan yang lainnya sudah terlihat? Oh, iya, Ibu, sudah. Nah, isikan saja
Yang pertama itu data dalam bentuk apa, kemudian yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Apakah diagram batang, diagram garis, atau diagram lingkaran? Silahkan diisi. Yang nomor 3 gimana maksudnya Ibu? Pengenalan masalah, penentuan tema atau topik proyek berdasarkan minat kelompok. Nah, tadi kelompok Haluna misalkan mau mengolah datanya mengenai nilai ulangan harian. Kemudian kalau Ayu, Fitra, maksudnya kalau Fitra, kelompok Fitra, data tentang zodiak. Kemudian Wardah mendata bulan lahir. Nah, datanya tentang bulan lahir. Nah, silakan kalau kelompoknya Mas Ripa mau membahas tentang apa. Tentang tinggi. Nah, tinggal dimasukkan ya. Oh, jadi di situnya diisi data tentang tinggi badan siswa fase E12 gitu. Nah, betul seperti itu. Ya, Haluna. Ibu maaf izin bertanya nomor 4 sama nomor 5 itu maksudnya gimana ya Bu? Oke, mendesain perencanaan proyek, merencanakan penyelesaian proyek. Nah, disebutkan saja langkah-langkahnya seperti apa untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang pertama kan mencari data. Terus apa yang dilakukan setelah ada data tersebut? Kalau sudah dapat data, terus ngapain? Dan pada akhirnya membuat Histogram. Nah, gitu. Silahkan dituliskan. Kalau yang slide kelima, penyusunan jadwal proyek. Menyusun jadwal pelaksanaan ya. Nah, tadi kan sudah disebutkan langkah-langkahnya. Kemudian, Ibu menyebutkan kalian waktu mengerjakan proyeknya itu selama 60 menit. Nah, silakan kalian bagi-bagi langkah tersebut memerlukan berapa menit penyelesaian. Tuliskan di slide kelima. Paham? Paham Ibu, terima kasih. Baik, silakan dilanjutkan.
Oke, untuk slide pertama sudah terisi oleh semua kelompok. Slide kedua juga sudah terisi oleh semua kelompok. Slide ketiga, Ibu cek. Slide ketiga itu tentang penentuan data. Semua kelompok sudah menentukan data yang ingin diolahnya apa. Kemudian slide keempat mengenai perencanaan penyelesaian proyek sudah diisi oleh setiap kelompok. Semua kelompok sudah mengisi, sudah merencanakan. Dan sekarang slide kelima. Slide kelima itu tentang penyusunan jadwal proyek. Oke. Kelompok Haluna, untuk slide 5 apakah ada kendala? Kendalanya mungkin memperkirakan waktu untuk membuat histogramnya, Ibu. Oke, memperkirakan waktu ya didiskusikan. Kira-kira waktu 60 menit itu cukup untuk melakukan kegiatan apa saja. Siap ya? Diskusi. Kelompoknya Pina, ada kendala di slide kelima? Tidak, Ibu. Tidak ada. Kelompok Fitra, ada kendala tidak? Untuk slide Tidak. kelima, tidak ada. Tidak ada, Ibu. Oke. Kelompok Wardah, Tidak ada, Ibu. tidak ada. Kelompok Mas Ripa, ada kendala di slide kelima? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Terakhir, kelompok Desti, ada kendala tidak kalau di slide 5? Tidak ada, Ibu. Ya, silakan dilanjutkan ya mengisi desmosnya mengenai proyek yang ingin dikerjakan. Ya, Aluna atau Mas Ripa, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau kepijit. Haluna dulu aja. Tidak, Ibu. Kepijit. Oke, silakan dilanjutkan. Ibu maaf mau tanya, itu teh yang nomor 6 teh kayak gimana? Slide 6 ya. Ya. Nah, untuk slide ke-6, tuliskan data yang diperolehnya. Data yang tadi kan sudah menentukan mau membuat data tentang apa. Nah, di slide ke-6, tuliskan datanya. Oh, Ya, silakan dicantumkan di slide ke-6. Nah, ini tampilan slide ke-6 ya. Pelaksanaan proyek menyelesaikan proyek berdasarkan perhitungan statistika. Tuliskan data yang diperoleh. Nah, di kotak ini kalian tuliskan datanya apa saja. jadi maksudnya itu kan misalkan Mas Ripa tuh ini ngedata tinggi badan. Ya. Nah, terus tinggi badan setiap muridnya itu di sini. Ya, tulis namanya dulu. Namanya siapa, terus tinggi badannya berapa, dan seterusnya. Oke, Ibu. Ya, baik.
Silakan dilanjutkan diskusi kelompoknya. Yang pertama, kalian membuat desain perencanaan proyeknya, kemudian penyusunan jadwal proyeknya, selanjutnya pelaksanaan dan monitoring proyek. Silakan kalian olah data yang sudah diperoleh, kemudian dijadikan histogram. Waktu mengerjakan proyeknya selama 60 menit. Ya, Fitra, gimana? Ibu, ini yang slide ke-7 tuh kan membuat tabel distribusi berkelompok. Ini tuh kayak sama yang kayak slide pertama yang contoh itu. Datanya diubah ke data kelompok ya. Kan tadi kalian menuliskannya datanya sebagai data tunggal. Nah, di slide ke berapa persen? Ke-7 ya. Nah, di slide ke-7 kalian buat datanya sebagai data kelompok dan sudah dilengkapi dengan frekuensinya. Ya, agar memudahkan membuat histogramnya. Ya, begitu Fitra? Ya, Ibu. Ya, Ibu, terima kasih. Ya. Gimana, Haluna? Kalau sudah membuat tabelnya di kertas, apakah difotokan lalu di-upload di Desmos atau bagaimana Ibu? Ya, seperti itu saja. Difotokan, kemudian diupload di Desmos. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Terus 54 terus Tuh, sini. Ini tuh udah direkam ya kalau namanya. Kelompok Haluna sudah sampai slide keberapa? Kelompok Haluna baru sampai slide berapa? 6 ya? Iya Ibu. Ya, sekarang lanjut ke slide ke-7. Iya. Ya. Kelompok Pina slide 7 sekarang.
Ya, Ibu. Ada kendala tidak kelompok Pina? Tidak. Tidak. Kelompok Kaluna ada kendala di slide 7? Tidak, Ibu. Tidak. Kelompok Pitra, sekarang slide 7 ya? Iya, Ibu. Nah, ada kendala di slide 7? Gak ada. Tidak ada. Baik. Kelompok Wardah sudah selesai slide ke-7 ya? Sudah, Ibu. Ya, sekarang lanjut slide 8. Iya, Bu. Ya, silahkan dilanjutkan. Kelompok Mas Ripa, ada kendala di slide 6? Alhamdulillah enggak, Bu. Nah, sekarang sedang mengerjakan slide 6 ya? Yang 7. Oh, sekarang lanjut 7. Oke, kelompok Desti. Kelompok Desti udah di slide berapa sekarang? Slide 6? Baru slide 6, Ibu, belum beres. Ya, silahkan dilanjutkan slide 6. Iya, Ibu.
Kelompok Mas Ripah ada kendala tidak di slide ke-7? Enggak, Ibu. Tidak ada. Baik, Ya. silakan dilanjutkan. Ibu mau bertanya, Mangga, boleh Desti. yang ke-8 gimana maksudnya Ibu? Ke-8 itu membuat diagram batangnya. Ya. Sebelum ke histogram, silahkan dibuat diagram batangnya dulu. Tadi kan sudah ada datanya dalam bentuk tabel ya. Kemudian dibuat ke diagram batang. Oh, terima kasih Ibu. Ya. Ini ada dibalik.
Ya, gimana, Vina? Ibu ingin bertanya, Ya, mangga. yang slide yang ke-9 itu kita buat kesimpulannya gitu. Ya, tinggal ditambahkan kesimpulannya saja. Terima kasih, Bu. Ya. Sudah selesai? Belum, Ibu, lagi nomor ini yang Belum, Ibu. Ya, silakan. Masih ada waktu. Kelompok Pina sudah? tinggal slide ke-9, Ibu. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah, Ibu. Baik. Kita lanjutkan presentasi kelompok. Untuk pertemuan hari ini yang kebagian presentasi adalah kelompok Pina. Oke, silakan kelompok Pina untuk mempresentasikan jawabannya. Sebentar, Ibu bantu slide show. Oke, silakan kelompok Pina untuk presentasi. Mulai dari slide pertama. Untuk slide pertama, di sini saya kasih nama lengkapnya ketua, yaitu saya sendiri, yaitu Vina Maulida. Nama kelompoknya kelompok 1 dari kelas 10 E12 di hari Selasa tanggal 29 November 2022. Untuk slide yang selanjutnya, dalam bentuk apa data berikut yang disajikan? Foto yang pertama itu dalam bentuk tabel, foto yang kedua itu dalam bentuk diagram garis, foto yang ketiga itu dalam bentuk diagram batang, dan foto yang keempat itu dalam bentuk diagram lingkaran. Penentuan tema atau topik proyek berdasarkan minat kelompok yang kita bawa yaitu ukuran sepatu siswa E12. Merencanakan penyelesaian proyek. Yang pertama, mengumpulkan data pengukuran. Yang kedua, menentukan range atau nilai
interval. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas interval. Yang keempat, menentukan lebar kelas interval, batas kelas, dan nilai tengah kelas. Yang kelima, menentukan frekuensi dan dari setiap kelas interval. Dan yang keenam, membuat grafik histogram. Slide selanjutnya yaitu menyusun jadwal pelaksanaan proyek, mulai dari pengumpulan data sampai pengumpulan laporan proyek. Diperkirakan di kelompok saya itu mengumpulkan data pengukuran yaitu 10 menit, menentukan range atau nilai interval 10 menit, menentukan banyaknya kelas interval 10 menit, menentukan lebar kelas interval, batas kelas dan nilai tengah kelas itu 10 menit. Yang kelima, menentukan frekuensi dari setiap kelas interval 10 menit dan membuat grafik histogram 10 menit. Tuliskan data yang diperoleh. Ukuran sepatu siswa E12 kelompok 1 dari absen pertama sampai absen 35. Membuat tabel distribusi berkelompok. Untuk ukuran sepatu itu ada dari ukuran 36 sampai 45. 36-nya ada berapa? Untuk ukuran sepatu 36 banyak anggotanya itu adalah 1. Untuk ukuran sepatu 37 banyak anggotanya itu adalah 1. 38 pun sama 1. Untuk ukuran sepatu 39 itu ada 14 orang. Untuk 40 ukurannya banyak anggotanya ada 7. Untuk 41 banyak anggotanya ada 3. 42 itu 4 orang, 43 itu 3 orang, dan 45 itu ada 1 orang. Membuat diagram batang. Gimana tampilannya? Yang diagram batangnya? Yang di bawah itu ada ukuran sepatu dengan yang tadi di tabel, dan yang di sebelah kirinya itu ada frekuensi dari anggotanya dari 0 sampai ke 20 45. Yang 36-nya ada berapa? Untuk Kemudian 37 1, 38 1, 39 14, 47, 41 3, 42 4, 43 3 orang, dan 45 ada 1 orang. oh ada ya yang ukurannya 45? Ada Ibu Arya. Oh iya. Baik, lanjut. Slide terakhir. Kesimpulan yang bisa diambilnya. Coba dibacakan. Mungkin untuk kesimpulannya membantu dalam ringkasan hasil. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok Pina. Silahkan berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok Pina. Oke, terima kasih kepada kelompok Pina. Silahkan diberikan tanggapan oleh kelompok yang lain.
Dari Pitra dulu, silakan beri tanggapan untuk kelompok Pinang. Ada pertanyaan dulu nggak untuk kelompok Pinang? Kelompok Mas Ripa, ada pertanyaan untuk kelompok Pina? Enggak ada, Ibu. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok Pina. Nah, sekarang kita lakukan evaluasi dari pembelajaran yang sudah dilakukan menggunakan Desmos. Bagaimana pembelajaran dengan Desmos? Menarik? Menarik, Ibu. Ini. Nah, hari ini kita sudah melakukan kegiatan apa saja menggunakan project based learning? Coba, ada yang bisa menyebutkan? Oke, Haluna dulu, kemudian Wardah. Yang pertama tadi mungkin bertanya dulu sekilas tentang statistika, bagaimana cara membuat histogram, terus manfaat statistika dalam kehidupan seperti apa. Setelah itu kita dibuat kelompok untuk mengerjakan tugas di Desmos. Lalu kita mengerjakan tugas-tugas yang ada di Desmos. Oke, bagaimana perasaan dari Haluna setelah mengerjakan pembelajaran menggunakan Desmos? Mungkin yang saya rasakan unik, Ibu. Soalnya kalau di GCR itu beda sama GCR. Oke. Lebih mudah GCR atau Desmos? Kalau untuk untuk kayak Zoom kayak gini kayaknya lebih enak Desmos, Ibu, kalau untuk sambil online. Oke, terima kasih Haluna. Baik. Nah, karena sudah kita melakukan evaluasi, menyibukkan seluruh kegiatan, sekarang kita coba kerjakan soal evaluasi. Silahkan kalian buka kembali Desmosnya, kemudian kerjakan yang evaluasi. Oke. Sudah muncul yang evaluasi? Bentar, Ibu. Oke, siap? Silakan dikerjakan soal evaluasi di Desmos. Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Yang sudah selesai mengerjakan soal evaluasi, silahkan raise hand. Kok nggak muncul ya? Sudah ada kolom untuk mengisinya? Pilih keadaan itu. Ada
Sudah seperti ini tampilannya. Nomor 1 ini ya. Pertanyaannya, ada berapa atlet yang berpartisipasi dalam cabang lintas alam? Ada berapa negara yang berpartisipasi dalam cabang itu? Kemudian ini soal yang kedua, peserta dari negara manakah yang mendapatkan medali emas? Berapa catatan waktunya? Kemudian yang ketiga, berapakah atlet yang menyelesaikan lomba ini dengan interval catatan waktu antara 31 menit dan 32 menit 90 detik. Nomor 4, buatlah tabel frekuensinya. Nah, untuk catatan waktu atlet yang 27 menit sampai 28 ada berapa banyak, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, buatlah histogramnya. Silahkan dikerjakan soal evaluasinya selama 10 menit. Isi apa aja dulu lah biar terlihat kalian mengerjakan. Iya, Bu. Nggak perlu 10 menit, nggak apa-apa. Biar cepat selesai. Kasihan udah lelah. Ini baru Mas Ripa dan Haluna nih. Yang lainnya belum. Mas Ripa diisi. Yang sudah langsung raise hand ya. Kok Ibu, maaf yang bisa diisi cuma nomor 4 sama nomor 5 doang. Oh, di Fitra, enggak, yang lainnya nggak bisa diisi. Nggak bisa. Coba dikembalikan dulu ininya, Desmosnya. Kembalikan dulu, terus masuk lagi ke yang evaluasi statistika. gitu ya, Nona? Sudah bisa, Fitra? Sudah, Ibu. Terima kasih. Oke. Ayo diisi. Baru Desti nih yang sudah sampai nomor 5. Ayo Haluna, Sripa, Ya, Ibu ini. ya Pina, ayo. Yang sudah mencapai finish baru Desti dan Wanda. Langsung raise hand ya.
Wardah dan Desti yang sudah selesai mengerjakan soal evaluasi, silakan raise hand. Wardah, Desti, yuk yang lainnya silakan. Wardah tetap raise hand ya. Ayo Mas Ripa. Ya Ibu, ini 6. Ini 2. Yang sudah silakan raise hand. Udah Ibu. Ya. Oke, sudah selesai ya mengerjakan soal evaluasinya. Nanti Ibu share jawaban kalian, Ibu share juga nilai yang kalian peroleh dari mengerjakan soal evaluasi. Baik, sekarang kita refleksi pertemuan hari ini. Yang pertama, pembelajaran apa yang Anda dapatkan hari ini? Silahkan Wardah. Wardah, pembelajaran apa yang Anda dapatkan hari ini? Mengetahui cara membuat histogram ya. Oke, Mas Ripa, pembelajaran apa yang Anda dapatkan hari ini? Apa sih itu tuh? Mas Ripa, pembelajaran apa yang Anda dapatkan hari ini? Saya dapatkan dari pembelajaran ini mengetahui bahwa menghitung dengan menggunakan penghitungan statistika lebih mudah. Oke. Ya. Terus sekarang kita refleksi yang kedua. Apa kesulitan yang Anda alami selama pembelajaran hari ini? Haluna, silakan. Untuk kesulitannya tidak banyak, hanya saja pas mencari datanya, lalu menentukan frekuensi, terus membuat diagram batangnya biar simetris. Biar rapih ya. Iya. Ya. Bagaimana mengatasi kesulitan yang dialami, Haluna? Untuk mengatasinya cari dulu datanya, terus diperiksa lagi, terus untuk membuat diagramnya biar rapih, lebih fokus pas ukurnya. Baik, lebih fokus lagi untuk membuat diagramnya ya, biar tetap rapi. Iya. Oke, semuanya jangan lupa tetap dilatih cara membuat diagramnya. Boleh melihat referensi dari yang lainnya ya, boleh dari YouTube ataupun sumber yang lain. Baik, kita berikan apresiasi buat seluruh peserta hari ini. Untuk seluruh kelas E12, silahkan berikan apresiasi. Yeay. Materi pada pertemuan berikutnya masih mengenai statistika. Silahkan kalian pelajari materi statistika berikutnya ya untuk pertemuan selanjutnya. Baik, selesai pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sekarang oleh Pitra, silakan dipimpin berdoa. Selesai pembelajaran. Untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selesai pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya untuk kelas E12. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat meskipun pembelajarannya secara daring. Terima kasih untuk E12. Silakan untuk keluar dari Gimit-nya. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu.